Audio Jungle. Selamat pagi buat anak didik Ibu. Ibu harap semuanya anak didik Ibu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar tata nama alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Kita pelajari adalah tata nama iupa alkanal atau aldehida. Langkah-langkah dalam membuat nama iupa alkanal yaitu yang pertama, memilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi CHO. Yang kedua, rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Yang ketiga, gugus fungsi CHO selalu ditetapkan sebagai atom C nomor 1 pada rantai induk, sehingga tidak perlu dinyatakan nomor posisinya. Yang keempat, penulisan nama, yaitu nomor cabang, nama rantai induk. Contoh, yang pertama, langkah pertama kita tentukan dulu rantai induknya, yaitu rantai karbon terpanjang. Jadi kita pilih yang lurus ini. Kemudian jumlah atom C-nya di sini ada 5. Kalau 5 pada alkana itu pentana, tapi di sini akhiran A diganti menjadi akhiran al. Maka namanya ini pentanal kalau jumlah atom C-nya 5. Kemudian di luar rantai induk ada cabang metil. Karena jumlah atom C-nya di sini 1. Akhirannya il, metil. Kemudian penomoran gugus CHO selalu mendapat nomor 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka cabangnya terletak di nomor 3. Nama senyawanya ini adalah 3-metil pentanal. Contoh kedua ini, kita tetap memilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai induk. Jadi yang terpanjang adalah dari sini sampai sini. Kemudian di luar rantai induk adalah cabang, ini cabangnya. Kemudian ini. Kemudian penomoran atom C pada gugus CHO selalu mendapat nomor 1. Jadi penomoran dimulai dari CHO. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama senyawanya ini adalah 2,4 dimetil pentanal. Contoh ketiga, tetap langkah pertama kita memilih rantai karbon terpanjang. Yang paling panjang bisa ke atas seperti ini atau bisa juga ke bawah, sama. Jadi kita pilih yang ke atas saja. Jumlah atom C-nya ini 6. Kalau 6 berarti heksanal. Kemudian di luar rantai induk ada cabang. Ini cabangnya metil. Metil, etil, kemudian metil. Langkah berikutnya penomoran. Ingat, atom C pada gugus CHO selalu mendapat nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang-cabangnya terletak di nomor 2, 3, 5. Kemudian namanya, ingat nama cabang disusun abjad. Ini etil dulu, baru metil. Jadi nama senyawanya ini adalah 3 etil, 2,2,5. Metilnya kan ada 3, maka diberi awalan tri. Jadi 2,2,5 trimetil. Nama rantai induknya heksanal. Yang berikutnya adalah tata nama trivial alkanal atau aldehida. Nama trivial disebut juga nama lazim. Nama trivial aldehida diturunkan dari nama trivial asam karboksilat yang sesuai dengan mengganti akhiran -at menjadi aldehida dan membuang kata asam. Contoh, jika jumlah atom C-nya 1, nama trivial asam karboksilat, asam format. Di sini jumlah atom C-nya 1. Maka nama trivial aldehida, kita buang kata asamnya, kemudian kita ganti akhiran -at menjadi aldehida. Maka nama senyawanya ini adalah formaldehida. Ingat kalau asam karboksilat gugus fungsinya COOH, kalau aldehida gugus fungsinya CHO. Contoh kedua,
jika jumlah atom C-nya ada 2. Di sini jumlah atom C-nya ada 2. Nama trivial asam karboksilatnya ini adalah asam asetat. Nama trivial aldehida, kita buang kata asamnya, kemudian kita ganti akhiran at menjadi aldehida. Maka namanya adalah asetaldehida. Di sini gugus fungsi asam karboksilat COOH, di sini gugus fungsi aldehida adalah CHO. Anak didik ibu dapat melihat contoh yang lainnya pada tabel ini. Selanjutnya adalah tata nama IUPAC alkanon atau keton. Langkah-langkah dalam membuat nama IUPAC alkanon yaitu yang pertama, rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CO ditetapkan sebagai rantai induk. Yang kedua, rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi on. Yang ketiga, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk, sehingga posisi gugus CO diprioritaskan mempunyai nomor yang terkecil. Yang keempat, penulisan nama, yaitu nomor cabang dulu, nama cabang, kemudian nama rantai induk. Contoh, yang pertama, kita pilih rantai karbon terpanjang, yang terpanjang ini lurus. Yang ke bawah ini juga bisa, tapi ibu pilih yang lurus saja. Kalau dia jumlah atom C-nya 5, itu pada alkana namanya pentana. Tapi di sini akhiran A pada alkana diganti menjadi on. Maka nama rantai induknya ini adalah pentanon. Kemudian, di luar rantai induk adalah cabang. Jadi ini cabang metil. Kemudian penomoran. Kalau dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kanan ke kiri 1, 2, 3. Gugus fungsinya tetap terletak di nomor 3. Jika gugus fungsi dari kiri maupun dari kanan sama letaknya, kita lihat cabangnya. Cabang harus mendapat nomor terkecil. Maka kita pilih penomoran dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama senyawanya ini menjadi 2 metil 3 pentanon. Contoh berikutnya. Langkah pertama kita tetap menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CO sebagai rantai induk. Jadi yang terpanjangnya adalah ke atas. Kalau dia lurus saja atau dia kemari, itu rantai karbonnya 5. Jadi yang paling panjang jumlah atom karbonnya adalah 6 ke atas ini. Kalau 6 heksanon. Kemudian di luar rantai induk adalah cabang. Jadi ini cabangnya metil. Ada 2 metilnya. Kemudian penomoran. Penomoran kalau kita buat dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Gugus fungsi CO-nya terletak di nomor 3. Kalau dari atas ini kita buat 1, 2, 3, 4. Maka gugus fungsi CO-nya terletak di nomor 4. Ingat, gugus fungsi harus mendapat nomor terkecil. Maka kita pilih dari kiri ke kanan. Jadi nama senyawanya ini adalah 2,4 dimetil. Kenapa diberi awalan di? Karena metilnya ada 2. Kalau ada 2 diberi awalan di. Dimetil, kemudian gugus fungsinya CO terletak di nomor 3. 3 heksanon. Yang berikutnya kita pelajari adalah tata nama trivial alkanon atau keton. Nama trivial keton adalah alkil keton. Jadi ini di sini R ini alkil. Ini juga alkil. Yang gugus fungsinya ini disebut keton. Jadi namanya alkil keton. Contoh. Di sini alkilnya adalah metil. Ini alkilnya adalah etil. Ini gugus fungsi keton. Jadi namanya ini bisa metil etil keton atau etil metil keton.
Alkilnya tidak harus disusun sesuai abjad, tidak harus. Jadi namanya ini adalah metil etil keton atau etil metil keton. Contoh kedua, ini alkilnya metil, ini juga metil, ini gugus fungsi keton. Karena alkilnya sama, maka diberi awalan di. Jadi dimetil keton. Contoh ketiga, ini alkilnya adalah metil, ini alkilnya adalah isopropil. Kemudian gugus fungsinya keton. Jadi nama senyawanya ini adalah isopropil metil keton atau metil isopropil keton. Berikutnya kita akan mempelajari tata nama IUPAC asam alkanoat atau asam karboksilat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus COOH ditetapkan sebagai rantai induk. Yang kedua, rantai induk tersebut diberi nama dengan awalan kata asam dan akhiran A pada alkana diganti menjadi OAT. Yang ketiga, penomoran selalu dimulai dari atom C gugus COOH sebagai atom C nomor 1. Contoh yang pertama ini. Langkah pertama, kita tetap menentukan rantai induk. Rantai induk yaitu rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak. Kalau dia lurus seperti ini atau seperti ini ke bawah, jumlah atom C-nya 5. Cabangnya ada 2. Kalau dia seperti ini kita buat ke bawah, kan jumlah atom C-nya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini atom C ada 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bukan yang ke bawah ini? Karena kalau kita pilih rantai karbon terpanjangnya seperti ini, maka cabangnya hanya 1. Kalau kita pilih lurus atau ke bawah ini, cabangnya ada 2. Jadi rantai induknya adalah yang lurus ini kita pilih. Kemudian di luar rantai induk ada cabang, cabangnya metil, kemudian etil. Berikutnya penomoran. Ingat, penomoran atom C pada gugus COOH selalu mendapat nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama senyawanya ini adalah asam 3 etil. Karena ini etilnya terletak di nomor 3. 4 metil pentanoat. Ingat, cabang harus disusun sesuai abjad. E dulu baru M. Contoh kedua seperti ini. Tetap langkah pertama kita tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH sebagai rantai induk. Kalau lurus saja jumlah atom C-nya 4. Kalau dia ke bawah ini jumlah atom C-nya juga 4. Atau ke atas ini jumlah atom C-nya 4. Jadi sama. Ibu pilih yang lurus saja. Kemudian di luar rantai induk ada cabang. Cabangnya metil, metil, metil. Metilnya ada 3. Kalau 3 berarti diberi awalan tri. Kemudian penomoran. Penomoran atom C pada gugus COOH selalu mendapat nomor 1. 1, 2, 3, 4. Karena selalu mendapat nomor 1, letak gugus fungsi COOH itu tidak perlu disebutkan. Jadi nama senyawanya ini adalah asam 2,3,3 trimetil butanoat. Selanjutnya kita pelajari tata nama trivial asam alkanoat atau asam karboksilat. Nama trivial asam karboksilat secara umum didasarkan pada sumber alami asam karboksilat tersebut. Jika menggunakan nama lazim itu sama dengan nama trivial, maka posisi gugus pengganti atau cabang dinyatakan dengan huruf Latin.
Atom karbon yang terikat langsung pada gugus COOH, yaitu atom karbon nomor 2, ditandai dengan alfa. Atom karbon nomor 3 ditandai dengan beta. Atom karbon nomor 4 ditandai dengan gamma. Di sini rumus bangun asam karboksilat HCOOH, jumlah atom C-nya 1. Maka nama IUPAC-nya kalau jumlah atom C-nya 1 kan met. Maka di sini asam metanoat. Asamnya ini, asam metanoat ini ditemukan pada semut. Semut bahasa Latinnya Formica. Maka nama trivial HCOOH adalah asam format. Contoh kedua, CH3COOH. Ini jumlah atom C-nya 2. Kalau 2 kan et. Maka ini nama IUPAC-nya asam etanoat. Asam etanoat ini ditemukan pada cuka. Cuka bahasa Latinnya asetum. Maka nama trivial asam etanoat adalah asam asetat. Anak didik ibu dapat melihat contoh-contoh lainnya pada tabel ini. Contoh, kalau dia punya cabang atau gugus pengganti. Seperti ini. Ini rantai karbon terpanjangnya lurus atau ke atas sama. Jumlah atom C-nya 4. Kalau ke atas 4, kalau lurus juga 4. Kalau 4, di sini jumlah atom C-nya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 namanya asam butirat. Karena kita mau buat nama trivial atau nama lazim, maka letak gugus pengganti. Ini OH ini gugus pengganti. CH3 ini cabang. Itu diberi nomornya itu ditandai dengan alfa, beta. Jadi atom karbon nomor 2 ditandai dengan alfa, atom karbon nomor 3 ditandai dengan beta. Jadi namanya ini nak adalah asam alfa hidroksi beta metil butirat. Berikutnya kita pelajari tata nama IUPAC alkil alkanoat atau ester. Nama IUPAC ester adalah alkil alkanoat yang langsung terikat dengan atom O, itu adalah gugus alkil. Kemudian yang ini atom O sampai kemari itu alkanoat. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di sini yang terikat langsung dengan O adalah metil. Jadi yang ini alkilnya, metil. Kemudian yang keseluruhannya ini adalah alkanoatnya. Di sini atom C pada alkanoatnya ada 2. Kalau 2 berarti kan et, diberi airan OAT. Berarti etanoat. Jadi namanya tadi kan alkil alkanoat. Sebutkan dulu nama alkilnya, baru nama alkanoatnya. Nama alkilnya adalah metil. Nama alkanoatnya adalah etanoat. Contoh kedua. Contoh kedua, yang langsung terikat dengan O adalah isopropil. Ini alkilnya. Nama alkilnya ini isopropil. Kemudian yang alkanoatnya ini semua. Hitung jumlah atom C-nya. 1, 2, 3. Kalau 3 kan prop, diberi akhiran oat. Nah, jadi ini namanya propanoat. Kita buat nama IUPAC alkil alkanoatnya adalah isopropil propanoat. Alkilnya dulu disebut, baru alkanoatnya. Yang berikutnya, kita pelajari tata nama trivial alkil alkanoat atau ester. Nama trivial ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaannya hanya nama gugus alkanoat ester mengikuti nama trivial asam karboksilat. Contoh yang langsung terikat dengan O adalah alkilnya, berarti ini alkilnya. Kalau jumlah atom C-nya 1 berarti metil.
Kemudian yang ini keseluruhan ini adalah alkanoatnya. Atom C-nya 1. Kalau atom C-nya 1 kan met. Berarti nama IUPAC-nya ini adalah metil metanoat. Nama trivialnya kita gantilah alkanoat esternya menjadi nama trivial asam karboksilat. Jadi metil kalau atom C-nya 1 berarti format. Kemudian contoh kedua. Di sini yang terikat langsung dengan O adalah metil. Jadi yang ini adalah alkilnya, metil. Kemudian yang keseluruhan ini adalah alkanoatnya. Alkanoatnya jumlah atom C-nya 2. Kalau jumlah atom C-nya 2 kan etanoat. Nah, jadi nama IUPAC alkil alkanoat adalah untuk rumus bangun ini adalah metil etanoat. Nama trivialnya kita ganti nama alkanoat esternya menjadi nama trivial asam karboksilat. Kalau jumlah atom C-nya 2, itu menjadi asetat. Maka nama trivial rumus bangun ini adalah metil asetat. Anak didik ibu dapat melihat contoh-contoh yang lain pada tabel ini. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak didik ibu yang telah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati.